Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 tentang burung murai batu yang dianggotakan oleh Alif Marco Terazain dengan NPM terakhir 097 serta saya sendiri Nadira Fitriananda dengan NPM terakhir 214. Boleh di next. Nah, di sini saya akan memulai dengan deskripsi serta sejarah burung murai batu. Burung murai batu adalah salah satu burung ocehan yang bersuara sangat merdu. Alunan lagu dan variasi cengkoknya sangat banyak. Nah, kucicah hutan ini juga dikenal sebagai murai batu, termasuk ke dalam famili Muscipidae atau burung cacing. Tersebar di seluruh pulau Sumatera, semenanjung Malaysia, dan sebagian pulau Jawa. Beberapa pakar menganggap ras dari Kalimantan Utara mulai alif putih itu Popicus malabaricus tricalandi sebagai spesies tersendiri. Nah, di habitatnya kucicah hutan cenderung memilih hutan alam yang rapat atau hutan sekunder. Kucicah hutan memiliki suara kicauan yang bagus sehingga dapat penghargaan terbaik atas nyanyiannya yang sangat indah pada tahun 1947 dengan nominasi The Best Songbird itu di Della Court. Nah, maka dari itu banyak pencinta kicauan yang memelihara burung ini. Boleh di next. Nah, ini ada jenis-jenis burung murai di Indonesia, yaitu ada burung murai Medan, burung murai Nias, burung murai Malaysia, Aceh, Kalimantan, serta Lampung. Nah, untuk daerah Sumatera khususnya banyak sekali ditemukan burung jenis burung Aceh, burung Medan, burung Nias, sama burung Lampung. Nah, penyebaran burung kucicah hutan ini di Pulau Jawa tuh sangat terbatas dan hanya ditemukan di beberapa tempat yang berhutan seperti tempat-tempat konservasi atau tempat wisata alam, contohnya seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Meru Betri atau hutan wisata Penanjung Pangandaran. Boleh di next. Nah, ini ada reproduksinya. Itu menurut Sumirnarsi tahun 2006 yang menyatakan bahwa umumnya burung kucicah yang ditangkarkan mengerami telurnya selama 14-15 hari. Masa mengeram bisa dikatakan masa krisis karena telur yang dierami bisa pecah atau dibuang dari sarang jika ada yang membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, lingkungan harus dijaga dari gangguan dan tetap terkendali. Dalam kondisi ini, lingkungan dan pemberian pakan untuk indukan harus teratur. Kondisi lingkungan berpengaruh pada kenyamanan induk betina, suhu pengeraman, dan agresivitas indukan. Nah, selanjutnya diketahui bahwa pada saat mengeram, indukan sebaiknya jangan terlalu sering dilihat karena dapat mengganggu proses mengeram yang dilakukan oleh indukan. Apabila indukan terlalu sering mendapat gangguan pada waktu mengeram, akan menyebabkan stres sehingga indukan akan enggan mengerami dan bahkan bisa membuang telur tersebut sehingga menyebabkan telur gagal menetas. Nah, ini ada menurut Hikmat tahun 2006, ada 3 faktor yang mempengaruhi daya tetas telur, yaitu kualitas telur yang akan dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan pada induk dan tingkat kematangan telur. Terus ada faktor lingkungan, yaitu kualitas air yang terdiri dari suhu, oksigen, karbon dioksida, amonia, dan lain-lain. Dan yang faktor ketiga itu ada getaran yang terlalu kuat yang menyebabkan terjadinya benturan yang keras di antara telur atau benda lainnya sehingga mengakibatkan telur pecah. Boleh di next. Nah, ini ada cara ternak burung murai batu. Cara ini tuh adalah hal yang paling penting untuk beternak burung murai batu. Nah, ukuran kandang yang digunakan itu relatif tidak dianjurkan membuat kandang yang terlalu kecil maupun terlalu besar. Nah, ini ada cara ternak burung murai batu ya. Yang pertama itu siapkan kandang untuk ternak burung murai. Nah, di bagian ini tuh bagian paling penting dalam beternak burung murai karena ukuran kandang yang digunakan itu relatif tidak dianjurkan membuat kandang yang terlalu kecil maupun terlalu besar.
Nah, ukurannya itu tuh misalkan kayak lebar 1,5 meter dan tingginya 2 meter. Nah, ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan atau ditaruh di dalam kandang. Yang pertama itu ada wadah pakan dan minum. Terus ada sarang untuk burung murai, ada tangkringan. Nah, tangkringan ini biasanya menggunakan potongan pohon yang sudah digunduli. Dan juga sediakan 2 pintu untuk masuk ke kandang. Untuk kita memasuk kandang, dan pintu kedua digunakan untuk mengambil anakan murai di dalam sarang. Terus ada memilih indukan. Untuk menghasilkan anakan yang berkualitas, Anda perlu melakukan pemilihan indukan. Usia indukan burung murai jantan yang siap dikawini kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, sedangkan untuk indukan murai betina kurang lebih 12 bulan. Dan usahakan kita tuh memilih indukan betina dari hasil penangkaran saja, karena burung murai tangkapan hutan biasanya agak lebih susah dalam mengawinkannya. Terus ini ada menjodohkan. Pada langkah ini kita tuh harus memposisikan sangkar indukan dan indukan jantan dan indukan betina saling berdekatan. Kemudian biarkan indukan tersebut saling berkicau 2-3 hari. Setelah itu pertemukan mereka ketika tidak keseimbangan suara. Nah, ketika dipertemukan, indukan betina memberikan respon diam, berarti indukan betina tersebut belum siap untuk dikawini. Jika indukan betina melebarkan sayapnya dan membungkuk, berarti indukan betina siap untuk dikawinkan. Terus ada mengawinkan. Nah, mengawinkan ini untuk menghasilkan anak yang berkualitas. Murai memiliki cara yang unik, yaitu dengan sistem poligami, sehingga indukan jantan akan satu sangkar dengan beberapa indukan betina. Terus yang terakhir ada pengeraman telur. Burung murai batu akan melakukan pengeraman telur selama 12 hari hingga 14 hari tergantung dengan suhu atau cuaca. Biasanya untuk memperlancar proses pengeraman, Anda perlu menyediakan lampu 5 watt dalam sangkar tersebut. Boleh di next. Nah, ini contoh dari kandang burung murai batu itu sendiri. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini ada cara merawat anakan burung murai batu dari usia 7 sampai 30 hari. Nah, tepat pada usia 7 hari, kamu bisa memberinya kroto. Kroto yang diberikan juga harus segar dan baru. Pemberian kroto bisa dilakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan jeda waktu kurang lebih 1 jam sekali. Dan jangan lupa mencelupkan kroto ke dalam air matang sebelum diloloskan ke anakan burung murai batu. Tujuannya apa? Agar kroto yang bersifat lengket tidak menyangkut di kerongkongan. Dengan diberi air matang, maka kroto menjadi licin dan mudah masuk ke kerongkongan. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, jangan terlalu banyak memberi kroto pada anakan burung murai batu. Nah, kenapa? Karena organ pencernaannya itu belum fungsi secara sempurna. Terus yang kedua itu setelah seharian diloloskan menggunakan kroto, pada hari ke-8 kita tuh bisa mengkombinasikan kroto dengan foer. Nah, saat dicampur dengan foer, maka campurlah foer dengan air hangat supaya lebih halus. Jika ada sebagian foer yang tidak bisa halus, maka singkirkan bagian foer yang kasar dan hanya berikan yang halus saja. Walau sudah bisa dicampur dengan foer, kita tuh tetap tidak boleh terlalu banyak memberikan foer. Nah, gunakan kombinasi foer dan kroto sekitar 30:70. Nah, kombinasi ini sekali makan dan harus habis dalam kurun waktu 15-20 menit. Nah, saat memasuki usia 15 hari, porsi pemberian foer bisa ditambah menjadi 50:50. Lalu setelah hari ke-21 atau 22, barulah kita tuh dapat memberinya jangkrik. Nah, tapi jangkriknya itu tidak boleh yang terlalu besar. Kalau bisa pilih yang lolohan saja. Nah, di samping itu, pemberian jangkrik sebaiknya dilakukan menggunakan lidi dan sejenisnya agar anakan burung murai batu ini tidak manja. Nah, dengan memberi makan tidak langsung menggunakan tangan, maka lolohan burung murai batu akan semakin mandiri.
Jika sudah mandiri pada usia lebih dari 30 hari, kita tuh bisa memindahkan ke sarang pribadi untuk menghindari pertengkaran dengan anakan burung murai batu yang lain. Bisa di next. Nah, ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nilai ekonomis dan daya jual burung murai, saat ini budidaya burung berkicau dan burung hias merupakan salah satu kegemaran masyarakat Indonesia. Burung kicau atau burung hias digemari karena pemeliharaan tidak memerlukan lahan yang luas dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Burung berkicau mampu juga menghasilkan suara yang indah, sehingga bisa menjadi hiburan bagi masyarakat. Jika hal ini dikelola dengan baik, maka bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomis, meningkat pendapatan masyarakat, bahkan sangat prospektif sebagai ajang bisnis. Biaya-biaya usaha budidaya burung murai batu. Usaha burung murai batu merupakan usaha yang bersifat tahunan. Burung murai batu memiliki masa produktif selama 5 tahun dengan masa panen sebulan sekali. Walaupun usaha ini cukup menjanjikan, tetapi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha ini cukup besar, baik itu biaya investasi maupun biaya operasionalnya. Yang pertama, terdapat biaya indukan burung murai batu. Dengan startup memulai dengan 32 ekor indukan yang jantan dan betinanya masing-masing 50-50 dari 32 yaitu 16 dengan harga rata-rata 1,6%, di mana per ekornya itu bisa dihargain dengan 10.800.000 tergantung fluktuatif pasar di wilayah masing-masing. Dan untuk total biaya indukan startup itu kurang lebih 342 juta, dan dengan masing-masing indukan yang kalau misalkan dibeli itu sepasangnya bisa untung di harga 17.280.000. Terdapat biaya kandang dan peralatan. Kandang yang digunakan dalam usaha budidaya burung murai batu ada dua macam, yaitu kandang indukan dan kandang anakan. Kandang indukan merupakan tempat di mana sepasang indukan murai batu berproduksi. Perhitungan tentang biaya kandang bagi peternak burung murai batu adalah seluruh biaya mulai dari material yang digunakan, peralatan yang dibutuhkan, dan upah tenaga kerja dalam proses pembuatan kandang. Peralatan penunjang yaitu alat-alat pendukung produksi murai batu yang meliputi inkubator, wadah pakan, dan tempat bertelur atau glodok. Adapun rincian rata-rata biaya kandang dan peralatan sebagai berikut. Untuk jenis biaya, biasanya kandang indukan itu didapati dengan harga 1.610.000. Kandang anakan yaitu yang biasanya murah karena luas volume dari kandang tersebut lebih kecil, itu didapati dengan 800.000. Selanjutnya inkubator yaitu berkisar 312.500, tempat makan 8.000, glodok 47.250, dan jumlah detailnya itu mencapai 2.778.250. Terdapat total biaya investasi bagi orang-orang yang mau berinvest di ranah startup, yaitu untuk membeli indukan per ekor, per pasang lebih tepatnya 17.280.000, kandang dan peralatan 2.778.000, total biaya investasi totalnya itu 20.058.250. Ya. Biaya
tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam usaha budidaya burung murai batu yaitu seluruh waktu yang digunakan oleh peternak dalam aktivitas budidaya antara lain pemberian pakan indukan, perawatan anakan dan perawatan kandang. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha budidaya burung murai batu merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Adapun jumlah rata-rata biaya tenaga kerja dalam usaha budidaya burung murai selama 5 periode adalah sebagai berikut. Untuk tahun periode pertama yaitu didapati dengan harga 6.676.000 kurang lebih. Yang kedua 7 jutaan dan semakin lama semakin meningkat karena meningkatnya dinamika populasi si burung murai tersebut. Biaya pakan dan multivitamin. Biaya pakan dalam usaha budidaya burung murai batu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pakan buatan dan pakan alami. Pakan buatan yaitu pakan kemasan yang dibuat secara pabrikan dan banyak tersedia di kios burung atau di pasar burung. Pakan alami adalah pakan yang berasal dari alam. Adapun rincian biaya kebutuhan pakan burung dan multivitamin burung murai batu selama 5 tahun ya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk PCS PIS di periode pertama itu mencapai harga 434.000 dan semakin lama bisa dilihat untuk nominalnya di 5 tahun ke depan itu semakin meningkat sedikit demi sedikit guna mengintrospeksi segala macam gangguan dari pakan atau vitamin itu sendiri. Untuk total biaya akhir di mana biaya investasinya ini untuk list rencana buat orang-orang yang mau invest mungkin bisa dengan harga 20 jutaan kurang lebih. Itu modal invest di mana biaya tenaga kerja yang bisa didapati kurang lebih 8 juta untuk 5 tahun, 2 juta kurang lebih atau bahkan 2 juta sampai 3 juta untuk biaya pakan dan vitamin. Biaya sewa lahan sendiri yaitu 400-an. Dan biasanya lahan kan tidak memerlukan seperti peternak-peternak subsidi, yaitu cukup rumah saja itu sudah lebih dari cukup. Dan biaya-biaya lainnya yang mungkin ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan yaitu 900 sampai 1 juta. Untuk total dari periode tahun pertama sampai tahun kelima itu fluktuatif sampai dengan 3 miliaran kurang lebih sampai 4 miliar untuk keuntungan 5 tahun periode tersebut. Seperti itu. Di next problem. Untuk NPV di mana biasanya orang-orang itu berinvestasi dengan mungkin 20 juta tersebut itu bisa mendapatkan persentase NPV 11%, yang 11% tersebut bisa dinominalkan di angka 154.000 per bulan. Seperti itu. Dan semakin besar invest yang mungkin dikeluarkan, maka persentase pun mengikuti nominal invest tersebut. Dan menurut saya untuk menginvestasikan ke ranah burung murai tersebut menjanjikan.
karena kendala dari peternakan tersebut itu hanya di kendala kesehatan dialami oleh peternak-peternak, yaitu buang air besar kapur, yaitu yang didefinisikan sebagai berak kapur atau kotoran seperti kapur. Penyebab utama penyakit ini adalah bakteri yang menyerang saluran pencernaan burung murai batu itu sendiri. Yang kedua, cabut bulu sendiri. Cabut bulu sendiri itu disebabkan oleh jamur atau kutu yang menyerang murai batu sehingga burung menjadi gatal, tidak nyaman dan mulai mencabut bulunya sendiri. Sebelum lebih parah dan mengakibatkan kebotakan, segera obati burung murai dengan menyemprotkan menggunakan air rebusan atau daun sirih lalu dipindahkan burung ke sangkar lain. Untuk step berikutnya, bersihkan sangkar sebelum dengan menggunakan air rebusan daun sirih, jamur sangkar, dan lakukan selama beberapa hari berturut-turut. Cukup simpel dan cukup murah untuk penanggulannya. Yang terakhir, osteoporosis. Biasanya karena usia burung sudah tua, kurang dijemur, atau pemberian pakan dengan nutrisi yang tidak baik, biasanya kebanyakan. Gejala yang paling bisa dikenali adalah murai batu lumpuh dan terlihat kusam. Cara pengobatannya yaitu jemur burung murai batu setiap pagi dengan durasi 1-2 jam sampai lampu 15 watt di kandang pada malam hari. Suntikan vitamin B kombio kepada jangkrik dan campurkan air minumnya dengan Vitacar Plus atau Super M. Bisa dilihat untuk penyakit-penyakitnya. Penutup akan dibacakan oleh saudari saya yang bernama Nadira. Silakan. Nah, jadi kesimpulan dan saran dari kita setelah presentasi itu, kesimpulannya itu beternak burung murai batu bukan saja untuk sekedar melestarikan dan mempertahankan dari kepunahan, tetapi juga dapat menjadi satu usaha yang menguntungkan dari prospek di masa sekarang maupun yang akan datang. Nah, sarannya itu yang pertama, kita sebagai makhluk hidup hendaknya memelihara lingkungan dengan baik agar lingkungan sangat penting perannya dalam keterikatan dengan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari keterkaitan pada lingkungan dan sumber dayanya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan burung murai batu dengan cara menangkarkan dan menjaga kelangsungan hidup burung murai batu di alam bebas. Terus yang terakhir ada membantu menghentikan penangkapan liar burung murai batu, salah satunya dengan cara stop membeli burung tangkapan liar. Mungkin segitu saja presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan terdapat video di mana kita mempunyai burung murainya secara langsung. Adakah suara? Selamat pagi Bapak Saular dan Aman. saya perwakilan dari kelompok 4 yang mempresentasikan burung murai. Kelompok 4 dalam mengatakan saya sendiri yang berbicara dengan yang terakhir dan juga yang saya di Bekasi bersama teman saya di Bekasi bersama dengan di sini saya sudah bergelut selama 1 tahun untuk sedang fase penjodohan dan saya lihat
Dan di sini kita menjualnya bukan berarti indukan, tapi bahan dari anakan yang harga pasarnya kita biasa keluarkan itu 800 sampai 1.200.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk para audiens yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika kelompok 4 terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih.